Awal cerita, ada seorang bocah yang dibully karena sihirnya dianggap cupu. Kemudian, datang seorang bangsawan sombong yang menertawainya. Bangsawan itu berniat pamer sihir asli dengan cara mencoba membakar si bocah hidup-hidup. Namun, ada yang aneh. Bukannya takut, si bocah ini malah takjub melihat sihir api yang diarahkan padanya. Di dalam hatinya, dia justru berpikir betapa kerennya sihir itu dan berharap bisa mempelajarinya suatu saat nanti. Sepertinya doanya terkabul. Tidak lama setelah itu, dia spawn di dunia baru dan terbangun di sebuah ruangan mewah yang penuh pelayan. Karena kaget, dia mengira mereka adalah raksasa, sehingga dia langsung menembakkan bola api. Saking kencengnya, serangan itu sampai menjebol atap istana. Ternyata, dia telah berinkarnasi sebagai pangeran ketujuh yang baru lahir bernama Lloyd. Melihat kejadian itu, para pelayan di ruangan tersebut hanya bisa bengong menyaksikan apa yang baru aja dilakukan si bayi pangeran. Cerita berlanjut di 6 tahun kemudian. Saat itu, para pelayan sibuk mencari Lloyd yang hobi bermain petak umpet. Ketika keluar dari persembunyian, dia kepergok oleh dua bangsawan. Lloyd pun meminta mereka agar tidak cepu ke pelayannya. Meskipun mereka setuju dan mengajaknya berburu, Lloyd bersikap cuek dan langsung kabur. Setelah Lloyd pergi, satu bangsawan nyeletuk bahwa lebih baik mereka cari muka ke Lloyd. Menurutnya, sebagai pangeran ketujuh, Lloyd tidak mungkin menjadi raja. Jadi, dia bukanlah ancaman. Akan tetapi, bangsawan satunya tidak setuju. Dia teringat momen saat Lloyd masih bayi tetapi sudah santai membaca buku sihir kuno. Oleh karena itu, dia yakin Lloyd ini adalah reinkarnasi bapak sihir legendaris yang bernama William Bordeaux. Tanpa mereka sadari, Lloyd kebetulan menguping pembicaraan itu dan sadar bahwa dia memang reinkarnasi. Hanya saja, dia bukan William Bordeaux, melainkan cuma seorang petani di kehidupan sebelumnya. Lloyd sama sekali tidak peduli pada takhta. Otaknya hanya berisi sihir, dan sihir. Maka dari itu, dia pun langsung cabut ke perpustakaan buat mencari sihir baru. Saat baru mau mengambil buku, pelayan pribadinya yang bernama Silva tiba-tiba muncul. Akibatnya, ketahuanlah bahwa dia bolos latihan. Lloyd sempat mengeluh tidak perlu belajar ilmu pedang karena dia tidak akan berebut takhta. Mendengar itu, Silva langsung ngegas dan bilang kalau latihan itu wajib bagi keluarga kerajaan. Bahkan dia menegaskan bahwa mendidik Lloyd adalah misi dari hidupnya. Lloyd akhirnya sadar kalau dia malas-malesan, latihan ini bisa berlangsung sampai subuh. Oleh sebab itu, dia pun memutuskan untuk serius agar latihannya cepat kelar. Begitu mereka lanjut bertanding, Silva menyadari bahwa Lloyd jadi makin kuat. Tentu aja ada rahasianya. Lloyd tahu Silva sedang menahan diri, jadi dia diam-diam menggunakan sihir kontrol untuk meniru gerakan pedangnya si Silva. Selanjutnya, karena merasa tenaganya masih kalah, dia menambah sihir peningkatan fisik serta sihir levitasi agar lebih lincah. Pertarungan pun di sini makin sengit, sampai-sampai Silva kaget melihat perkembangan si Lloyd ini. Karena merasa sudah di atas angin, Lloyd mematikan sihir kontrolnya dan bersiap memberi serangan penutup. Akan tetapi, Silva menahan serangannya dengan mudah. Rupanya, dia udah tahu dari tadi kalau Lloyd curang. Alhasil, Lloyd langsung dikalahkan dalam sekejap. Setelah itu, Silva menjelaskan kalau dia bisa melihat perbedaan aura saat Lloyd memakai sihir. Menariknya, bukannya marah, si Silva ini malah seneng melihat bakat Lloyd. Dia bahkan bangga Lloyd bisa memakai dua mantra sekaligus, sesuatu yang katanya sulit dilakukan oleh penyihir kekaisaran sekalipun. Mendengar itu, Lloyd hanya bisa diem keringat dingin. Dia sangat lega karena Silva mengira dia cuma memakai dua mantra. Padahal Lloyd sebenarnya memakai 4 mantra sekaligus. Untungnya Silva ini tidak sadar akan sihir peningkatan fisik dan sihir kontrol yang dia pakai. Memang, skill ngelesnya si pangeran ini boleh juga. Pada sorenya, Lloyd mendapatkan gosip soal perpustakaan terlarang yang berisi iblis kuat bernama Grimoire. Konon, iblis ini disegel di buku karena dulu hampir menghancurkan kerajaan. Mendengar hal itu, Lloyd yang maniak sihir langsung bergegas mencari tempat itu. Untuk menyelinap, Lloyd pun memakai sihir steal. Sesamanya di depan pintu, dia ngedengar para penjaga lagi ngobrol kalau segelnya mustahil ditembus. Soalnya itu tuh dibuat oleh 10 penyihir terkuat. Akan tetapi, Lloyd yang masih bocah hanya perlu menyentuh segelnya sedikit dan segel itu pun langsung hancur. Begitu di dalam, iblis Grimoire akhirnya nongol. Dia kaget bukan main melihat ada bocah yang bisa memecahkan segel legendaris itu. Grimoire kemudian curhat minta dibebaskan, bahkan menawarkan emas sebagai imbalannya. Namun, Lloyd menolak.
bilang emasnya itu ecek-ecek dan dia malah berniat buat menyegel Grimoire lagi biar bisa belajar sihir dengan tenang. Ngelihat itu, Grimoire panik dan akhirnya mengeluarkan kartu asnya, yaitu pengetahuan soal sihir kuno yang udah hilang. Mendengar kata sihir kuno, seketika mata Lloyd langsung berbinar. Dia pun benar-benar melepaskan segelnya. Akan tetapi, begitu bebas, Grimoire langsung menyerang Lloyd pakai mantra kuno yang bernama Arc is Obscure, yang langsung menghancurkan seluruh ruangan ini. Grimoire tertawa puas, tapi Lloyd ternyata masih berdiri santai dilindungi oleh barrier yang sangat kuat. Anehnya, dia malah takjub dan meminta Grimoire buat menambah serangannya lagi. Grimoire jadi makin kesel dan menembakkan mantra secara terus-terusan, tapi tidak ada satupun yang tembus. Sementara itu, Lloyd malah sibuk menganalisis. Dia bahkan nyolek sihir itu pakai jarinya sambil bilang rasanya sakit, tapi itu indah. Saking frustasinya si Grimoire ini, dia sampai menumbuhkan satu kepala lagi agar bisa merapalkan dua mantra sekaligus. Meskipun begitu, Lloyd tetap tenang, malah dia mencatat dalam hati. Oh, jadi begitu cara iblis pakai sihir yang canggih. Karena syok mantra terkuatnya tidak mempan, Grimoire mencoba kabur. Tapi, dia baru sadar kalau dirinya terjebak di dalam bariernya si Lloyd. Disinilah Lloyd menjelaskan bahwa dia sengaja memasang barrier super tebal di seluruh perpustakaan supaya sihirnya ini tidak bocor, tidak seperti insiden atap jebol waktu dia masih bayi. Lloyd lalu menembakkan bola api raksasa yang membuat si iblis gosong. Dan setelah itu, dia langsung perbaiki perpustakaan yang hancur itu. Melihat semua itu, Grimoire langsung kicep dan bersujud, mengakui kalau Lloyd sebagai tuannya. Bukannya selesai, Lloyd malah ngedapetin ide cermelang. Dia penasaran seberapa banyak rasa sakit yang bisa ditahan oleh sang iblis. Tentu aja, Grimoire ketakutan dan buru-buru bersumpah setia untuk menjadi familiarnya si Lloyd. Lloyd di sini akhirnya setuju, tapi dia meminta Grimoire buat mengganti penampilan jadi versi chibi. Sambil berubah, Grimoire diam-diam berencana menyerang Lloyd saat lengah. Dia lantas bersembunyi di baju Lloyd dan mencoba mengendalikan pikirannya. Tapi itu gagal total karena mana Lloyd padat banget seperti beton. Pada akhirnya, dia pun pasrah dan minta dipanggil sebagai Grim. Tidak lama kemudian, pangeran kedua yang bernama Albert alias kakaknya Lloyd datang. Mereka di sini lalu pergi ke lapangan latihan. Di sana, Albert memamerkan sihirnya yang akurat. Lloyd kemudian membisiki Grim kalau Albert itu kuat dan merupakan calon raja. Kemudian saat Lloyd disuruh mencoba latihannya, Lloyd sengaja menembak hanya menyerempet target. Alasannya, dia malas terseret urusan tahta. Akibatnya, para bangsawan yang menonton langsung pada meremehkan dia. Tapi, Grim sadar, para bangsawan itu bodoh. Mereka tidak melihat kalau Lloyd sebenarnya mengenai titik yang sama persis di semua targetnya. Yang mana itu tuh jauh-jauh lebih susah. Sementara itu, Lloyd sendiri malah asik memikirkan teori rotasi mantra. Albert di sini sepertinya sadar ada yang aneh, jadi dia mutusin buat ninggalin Lloyd sendirian. Setelah ngedapetin lapangan tembak pribadi, Lloyd di sini seneng banget. Dia kini mau mencoba trik baru yang dia lihat dari Grim, yaitu dual enchantment. Meskipun Grim protes dan bilang itu sihir iblis, Lloyd tetap cuek dan langsung menyerap Grim ke badannya. Grim tentu aja panik. Lloyd lalu menjelaskan kalau ini namanya adalah spell stack atau tumpukan mantra. Dia ternyata lagi mencoba memotong waktu rapalan dengan mencampur aduk rapalan. Dengan target menumpuk 100 rapalan sekaligus, Grim jelas makin shock. Karena normalnya, sihir itu hanya bisa ditumpuk 2 atau 3 doang gitu. Belum puas, Lloyd bahkan berhasil berbicara lewat mulut Grim. Dan di sini, dia memutuskan untuk menggabungkan 2 mantra canggih sekaligus, yaitu sihir air dan sihir api. Melihat ini, Grim sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Lloyd kemudian merasakan kekuatan gila-gilaan dan menembakkan sihir gabungan itu lurus ke langit. Sementara itu di tempat lain, Albert sedang minum teh sambil menjelaskan ke para menteri kalau Lloyd itu adalah sosok yang jenius karena dia sengaja mengenai target di titik yang sama persis. Akan tetapi, tiba-tiba mereka semua sadar kalau langit di sini mendadak jadi gelap. Saat kembali ke lapangan latihan, kondisinya udah hancur lebur. Grim ketakutan banget karena Lloyd barusan membuat lubang di atmosfer. Lloyd sendiri awalnya terpesona, tapi sedetik kemudian dia ikut panik melihat lubang itu. Untungnya, setelah beberapa saat, lubang tersebut menutup dengan sendirinya. Besok paginya, Grim kaget ngelihat berita utama soal lubang misterius di langit, yang mana itu adalah hasil karyanya si Lloyd.
Akan tetapi Lloyd bersikap cuek, dia justru lebih fokus ke berita petualang yang berhasil membereskan dungeon peringkat A. Seketika sisi maniak sihirnya langsung keluar, karena dia ini berpikir kalau ini adalah kesempatan emas untuk farming item magis. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk cabut ke dungeon itu. Grim tentu aja langsung protes, mengingatkan Lloyd bahwa dia itu pangeran dan tidak bisa seenaknya buat kabur. Kalau nekat, nanti istana bisa heboh. Namun Lloyd menanggapinya dengan santai dan bilang kalau dia udah punya rencana. Setelah itu, dia pun mengeluarkan pelet dan membuat klon dirinya sendiri. Grim pun di sini melihat kalau klonnya sangat-sangat mirip, jadi seharusnya bakalan aman. Hanya saja Grim sadar ada satu masalah besar. Klon begini aja tidak akan cukup untuk menipu Silva, pelayan supernya si Lloyd. Baru aja ngomong gitu, ternyata Lloyd yang asli udah menyelinap keluar kastil. Sementara klonnya yang dikendalikan Grim ada di dalam. Melalui sihir komunikasi, Grim mengeluh betapa susahnya menirukan si Lloyd. Dia lalu ingat kalau Lloyd memindahkan kesadarannya ke klon, sedangkan tubuh Grim dipegang oleh Lloyd untuk dijadikan semacam controller gitulah. Grim di sini hanya bisa berpikir kalau tuanya ini udah gila. Di sisi lain, Lloyd meminta Grim berakting yang benar agar Silva tertipu. Awalnya Grim males karena dia berpikir bisa bebas. Akan tetapi, Lloyd tiba-tiba bilang seneng punya Grim sebagai familiarnya. Ngedenger itu, si iblis jadi baper dan akhirnya menyuruh Lloyd buat cepat kembali. Sementara itu, Lloyd udah berada di luar, tapi dia bingung dungeonnya ada di mana. Saat sedang celingak-celingu, dia melihat seorang gadis dikejar gerombolan orcs. Tepat ketika Lloyd mau menolong, cewek itu justru berbalik badan dan menghajar semua orcs sendirian hanya dengan tangan kosong. Dia kemudian sadar kalau cewek itu kuat berkat teknik pernapasannya. Lloyd lalu ingat pernah membaca bahwa di negara asing ada petarung yang memakai energi ki yang membuat mereka bisa mengeluarkan teknik luar biasa itu. Sialnya, si cewek ini sadar kalau ada yang mengintip. Lloyd awalnya mau berkenalan, tapi Grim segera mengingatkan kalau dia tidak boleh ketahuan sebagai seorang pangeran. Lloyd pun sadar kalau Grim bener. Masalahnya cewek itu udah terlanjur nyamperin dia dengan posisi yang udah siap tempur. Lloyd di sini akhirnya buru-buru memakai sihir ilusi, mengubah penampilannya jadi cowok ganteng yang dinamai Robert. Karena ilusinya hanya bisa meniru orang yang pernah dia temui, Lloyd lantas memakai rapalan ganda untuk mencampurkan penampilannya dengan kakaknya. Hasilnya, dia pun jadi super ganteng coy. Cewek itu lalu mengenalkan diri sebagai Tao, seorang petualang kelas B. Begitu dia melihat Robert, dia langsung kesemsem. Tao bahkan berpikir setelah 18 tahun latihan, akhirnya dia menemukan jodohnya. Tanpa ragu, dia langsung memutuskan untuk menjadikan Lloyd sebagai pacarnya. Intinya sat-sat banget lah. Sementara itu, Lloyd yang polos hanya bilang kalau dia lagi mencari dungeon. Ngedenger itu, Tao jadi makin semangat menawarkan diri sebagai pemandunya. Mereka di sini pun akhirnya sampai di dungeon itu. Begitu di dalam, Tao langsung pamer skill dan semua monster dibantai sama dia. Dia lalu bertanya apakah si Lloyd ini terkesan. Tapi si Lloyd ternyata lebih tertarik dengan batu berkilau yang ada di dinding. Fokusnya bener-bener beda lah. Saat istirahat, Lloyd bertanya kepada Tao soal ki. Tao jelas kaget kenapa Robert tahu soal ki. Padahal ki tidak terkenal di benua ini. Tao kemudian menjelaskan bahwa ki itu beredar lewat pernapasan, membuat penggunanya mendapatkan kekuatan supernatural. Latihannya pun butuh waktu yang lama. Menariknya, pas Tao sedang menjelaskan, dia sadar kalau Lloyd lagi mencoba menirukan teknik napasnya. Akibatnya, Lloyd kesakitan dan merasa paru-parunya seperti terbakar. Tao di sini pun langsung panik menyuruhnya berhenti, tapi Lloyd tetap cuek. Dia malah mencoba lagi dan merasakan ada energi yang berbeda dari mana. Dia lalu berpikir kalau ini bisa dikombo dengan sihir. Melihat Lloyd begitu serius, Tao akhirnya memutuskan untuk mengajarinya soal ki. Tentu aja sambil mengajar, Tao terus terpesona dengan kegantengan si Robert ini. Sebelum lanjut, dia menyuruh Lloyd menahan teknik napas itu sampai mereka keluar. Sementara itu, di istana, Grim yang sedang menyamar jadi Lloyd lagi menggerutu. Dia berpikir Lloyd itu aneh, hidup udah enak di kastil malah mencari hidup susah gitu. Akan tetapi, lagi asik menggerutu, tiba-tiba Silva muncul. Grim jelas keringat dingin, takut penyamarannya bakal ketahuan. Kita kembali ke dungeon. Di sana, Tao masih asik mengajar monster. Dia bilang dia sudah membunuh bos dungeon memakai jurus Kybros. Setelah itu, mereka siap mengambil hadiah. Tapi Tao mengingatkan jangan berharap dapat harta karun yang bagus. Soalnya dungeonnya ini tergolong dungeon yang gampang gitu lah. Meskipun begitu, Lloyd tetap excited melihat peti harta karunnya.
Di sisi lain, Tao melihat Lloyd sudah mulai terbiasa dengan teknik napas ki, dan dia berpikir Lloyd berbakat banget. Sampai-sampai dia yakin kakeknya pasti setuju menjadikan Robert tunangannya. Tepat saat mau membuka peti, ada serangan mendadak. Lloyd refleks menyelamatkan Tao. Tidak lama kemudian, sesosok Leeds pun muncul. Lloyd sebenarnya udah siap buat tempur, tapi Tao menyuruh Lloyd buat pergi, biar dia aja yang mengurusinya. Lloyd jelas menolak karena dia ingin menonton. Tujuannya ya, dia pengen riset gitu. Tapi Tao tidak mau basa-basi, dia justru menyerang Lloyd dan melemparnya keluar dungeon agar selamat. Di sini Leeds pun segera menyerang Tao, tapi Tao berhasil menghindar. Tao saat itu panik, berpikir kenapa bisa ada Leeds di dungeon level CT ini. Padahal petualang elit aja susah gitu buat ngalahinnya. Jadi sekarang ini dia hanya berharap bisa mengulur waktu agar Lloyd bisa kabur. Lloyd yang sedang terbang karena dilempar Tao malah berpikir kalau dia masih harus banyak belajar. Dia lalu memakai barrier agar tidak menabrak. Kemudian dia bertanya pada Grim lewat komunikasi, tapi suara Grim terdengar aneh dan hanya menyuruhnya buat cepat kembali. Tentu aja ini jelas karena Grim lagi panik diinterogasi sama Silva. Sementara itu, Tao sedang pontang-panting menahan Leeds. Dia bahkan udah pasrah berpikir bakal mati. Leeds di sana mengejek ki milik Tao dan bilang kalau itu sihir murahan. Dia juga mengaku jadi kuat karena memakan jiwa petualang. Lalu dia bilang kalau Tao ini tidak layak buat dimakan. Tapi dia penasaran dengan Lloyd yang bisa menghindari serangan kejutnya tadi. Mendengar itu, Tao jadi sadar Lloyd dan Leeds sama-sama mengejar pengetahuan, tapi sifatnya beda jauh. Lloyd menganggap hal terkecil seperti ki itu menarik, berbeda dengan orang lain yang meremehkan ki. Maka dari itu, Tao seneng karena Lloyd menganggap ki itu keren. Leeds di sini pun mulai bosan mendengar yepingan si Tao. Akan tetapi, Tao tiba-tiba menyerang dengan babi buta. Dia berteriak kalau dia udah mengorbankan masa mudanya untuk bela diri. Dan boom, dia pun berhasil memecahkan barrier Leeds dan mengeluarkan serangan ki terkuatnya. Sayangnya, tenaganya langsung habis. Dia tidak bisa bergerak dan si Leeds ternyata berhasil menghindar. Dari jauh, Leeds mengejek Tao yang sudah menyanyiakan hidupnya itu. Saat Leeds mau mengeluarkan mantra pamungkasnya, tiba-tiba Tao dilindungi oleh barrier super kuat. Ternyata Lloyd muncul lagi. Dia lalu meminta Tao buat minggir dan bilang biar dia yang mengambil alih karena dia lagi buru-buru. Leeds pun mulai merapal mantra, tapi Lloyd tiba-tiba udah ada di belakangnya. Leeds sangat kaget, kok bisa Lloyd ini memakai sihir tanpa rapalan? Di saat itulah Tao sadar Lloyd sedang mengkombo sihirnya memakai ki. Leeds kemudian menyerang secara brutal, tapi Lloyd tetap cuek. Dia justru malah latihan di tengah pertarungan, mencoba teknik barunya yaitu ki dan sihir. Namun dia sadar bariernya membuat susah bernapas. Jadi dia pun menghilangkan bariernya. Leeds jelas mengira dia berhasil memecahkan barrier Lloyd. Dia lantas mengeluarkan serangan gabungan yang dahsyat. Akan tetapi, Lloyd memakai ki untuk menghindar dengan sangat lincah. Pada akhirnya, Lloyd pun di sini sukses menggabungkan mana dan ki. Dia memang menahan serangan Leeds, tapi dia merasa masih ada yang kurang. Oleh karena itu, dia pun memfokuskan ki-nya, lalu menyerang Leeds memakai semburan ki murni. Leeds kembali bingung, kok ada serangan sekuat itu tanpa rapalan? Dia bahkan bertanya, apa ki emang sekuat itu? Dan di sini, Lloyd meningkatkan tekniknya dan menebas Leeds jadi dua. Tao pun di sini hanya bisa bengong melihat Lloyd yang sangat-sangat overpower. Setelah selesai beres-beres, mereka mengambil hadiah dungeon. Ternyata isinya tuh cuma pisau butut, dan Tao terlihat sangat-sangat kecewa. Tapi Lloyd meminta pisau itu, soalnya dia ngelihat ada enchantment di pisaunya. Lalu tiba-tiba dungeonnya runtuh. Tao bilang ini hal biasa kalau hartanya udah diambil. Namun, Lloyd punya teori lain. Dia berpikir kalau peti itu adalah inti dungeon. Menurutnya, peti itu menunggu dijatuhi item sihir. Begitu dapat, peti itu akan menyerap itemnya dan menciptakan dungeon di sekitarnya untuk menjebak petualang. Lloyd melihat ini sebagai kesempatan besar untuk mengambil intinya. Tapi Tao udah teriak mengajaknya buat kabur. Tapi, Lloyd tetap nekat buat menarik peti intinya. Di sini, mereka memang hampir mati tertimpa reruntuhan, tapi akhirnya mereka berhasil keluar. Setelah aman, Tao pun kaget kenapa Lloyd tidak memakai sihir untuk kabur. Lloyd hanya menyengir dan bilang kalau kabur sambil menarik peti itu seru. Setelah itu, Lloyd sadar kalau dia harus buru-buru kembali ke istana.
Dia pun langsung terbang sementara Tao hanya melihat dia pergi. Saat itulah dia sadar kalau Lloyd tadi memakai teknik ki rahasia yaitu Keyblade. Yang mana itu tuh sebuah teknik yang dia sendiri bahkan belum bisa. Tao lalu berjanji akan latihan lebih keras agar pantas untuk si Lloyd. Akan tetapi dia juga sedih karena berpikir mungkin tidak akan bertemu sama Robert lagi. Begitu Lloyd balik ke kastil, dia nemuin Grimm udah tepar mengenaskan. Ternyata si iblis trauma berat abis latihan sama Silva. Rupanya Silva ngira Lloyd jadi cupu gara-gara performa tandingnya jelek, sehingga dia dihajar beneran. Sambil nangis-nangis ke Lloyd, Grimm gondok setengah mati karena babak belur cuma demi pisau rongsokan. Akan tetapi Lloyd nyantai, bilang pisau itu harta karun. Setelah itu dia merendam dan mengerik pisaunya. Dan bener aja itu dilapisin esensi mana, bahan utama enchantment. Dari situ dia sadar enchantmentnya adalah boost power. Lloyd lalu ngejelasin kalau teknik ini susah. Soalnya kalau gagal senjata dan esensi bakal hancur. Maka dari itu dia membedah esensi itu pakai sihir pemurnian biar bisa bikin sendiri. Gak lama kemudian mereka dapat resep rahasia esensi mana. Resepnya ternyata butuh minyak, perak, dan hematit. Grimm awalnya pesimis soal hematit yang terbuat dari inti monster. Tapi Lloyd ngingetin mereka baru dapat inti dungeon, yaitu si peti itu. Jadi dia tinggal perlu perak dan juga minyak. Untuk urusan perak, Lloyd bisa minta ke bapaknya alias sang raja. Ayahnya pun di sini langsung ngasih sekantong penuh koin perak karena mikir anaknya sederhana. Setelah ngedapetin, Lloyd dan Grimm langsung ngelelehin koin itu. Selanjutnya, buat ngedapetin minyak, Lloyd tanding beneran ngelawan Silva. Meskipun Lloyd udah all out pakai sprint dan mengubah tanah, tapi Silva malah menghilang dan Lloyd kalah telak. Walaupun kalah, Silva tetap ngasih minyaknya. Lloyd jelas bingung. Silva lalu ngejelasin kalau dia justru seneng. Rupanya dia sempat khawatir gara-gara performa Lloyd yang kemarin itu jelek. Jadi dia lega dan ngira Lloyd kemarin cuma lagi apa saja. Akhirnya Lloyd udah dapetin semua bahan dan langsung ngadu ke ramuan enchantment-nya. Langkah berikutnya, dia butuh senjata. Maka dia pun nyamperin Albert dan minta penjaga nyumbang senjata buat di enchant. Para penjaga jelas ogah, karena ngasih senjata mahal ke bocah buat di enchant itu buang-buang senjata. Akan tetapi, karena Albert yang minta, mereka akhirnya pasrah nyerahin senjata. Lloyd pun langsung kerja. Grimm kaget ngeliat Lloyd nulis beberapa lapis mantra sekaligus di pedang. Sayangnya, bajanya gak kuat dan pedangnya pun pecah. Alhasil, dia begadang semalaman buat trial and error. Besoknya, dia ngelapor ke Albert dan ngaku cuma berhasil enchant 50 dari 120 pedang. Padahal, Lloyd sebenarnya bisa lebih, tapi dia gatel nambahin lebih banyak mantra. Makanya, itu banyak yang hancur. Albert jelas sok berat, soalnya enchanter profesional terbaik aja tingkat suksesnya cuma 10%. Sedangkan Lloyd ngedapetin 42%. Albert langsung sadar adiknya berbakat banget. Meskipun begitu, satu penjaga nyeletuk ngira Lloyd ini bohong. Tapi pas dia masukin pedangnya, sret, sarung pedangnya kepotong. Albert jelas impress, Lloyd jadi pengen ngelihat pedang itu dipakai beraksi. Nah pas banget Albert bilang raja nyuruh mereka berburu monster dan Lloyd boleh ikut. Maka Silva pun nyetirin kereta dan para pangeran siap berburu. Lloyd tentu aja seneng, penasaran sama hasil enchantment-nya. Di perjalanan Albert iseng ngegoda Silva apa dia punya perasaan lain ke Lloyd. Belum selesai ngomong Silva udah narik pedang. Albert di sini pun langsung kicep. Tapi ternyata Silva di sini ngerasain musuh. Dan bener aja segerombolan Cobalt menyerang. Para prajurit pun siap tempur. Lloyd di sini sengaja pura-pura takut. Tapi Grimm tahu kalau Lloyd yang pertama sadar ada musuh dengan pakai teknik ki deteksi dari Tao. Grimm hanya bisa mikir tuanya ini makin serem. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Para penjaga kaget bukan main. Pedang mereka yang di enchant jadi tajam gila. Motong Cobalt aja jadi kayak kertas gitu. Ngelihat itu Lloyd jelas puas karena ini berarti dia sukses besar. Albert merasa bangga, bilang inilah kekuatan adiknya. Silva juga makin kagum. Lalu tiba-tiba satu Cobalt nyerang Lloyd dari belakang. Tak disangka, Tao di sini muncul dan nyelamatin Lloyd. Tentu aja Lloyd di sini kaget ngelihat Tao ada di situ. Di sisi lain, Tao kaget ngelihat Lloyd pakai pernapasan ki, apalagi mukanya mirip Robert, sehingga dia curiga. Ngelihat itu, Silva langsung maju, nyuruh Tao mundur dari pangerannya. Alhasil, dua cewek itu pun siap berantem. Albert akhirnya jadi penengah dan mengundang Tao ngecamp bareng.
Sesamanya di kemah, Albert ngenali diri. Tahu jelas shock, gak nyangka Lloyd itu seorang pangeran. Karena itu dia makin curiga, aura Ki Lloyd ini mirip Robert dan langsung mulai nyari-nyari si Robert. Lloyd auto ngedumel, nyesel gitu pakai Ki. Tapi Grimm bilang dia nggak bisa berhenti, nanti malah makin curiga. Lloyd pun ngumpet di tenda, tapi sialnya dia malah nemuin Silva lagi ganti baju coy. Silva dengan santai bilang mereka bakal tidur bareng buat lindungin Lloyd. Lloyd jelas nolak, tapi Silva tetap nahan dia biar gak ketemu sama si Tao. Sayangnya itu telat, Tao udah nongol di depan tenda manggil si Robert. Akibatnya Silva pun refleks ngelempar pisaunya. Mereka di sini akhirnya keluar tenda. Mereka pun di sini adu mulut lagi. Melihat kesempatan, Lloyd pun nyelinap kabur nemuin si Albert. Albert cuma senyum, bilang Lloyd bikin patah hati dua cewek sekaligus. Sementara itu, Silva dan Tao sadar kalau mereka lagi ditontonin prajurit. Seketika mereka pun kompakan ngehajar para prajurit itu. Setelah suasana tenang, Tao ngejelasin dia disewa buat memulihkan kuil kuno di atas bukit. Silva langsung nyuruh Tao buat pergi, tapi Albert nahan dan bilang kalau kemampuan deteksi Tao itu berguna dan minta dia gabung sampai pagi. Tidak lama setelah itu, serigala raksasa yang kita panggil aja Beowulf muncul. Para prajurit jelas siap tempur. Lloyd di sini malah excited, tapi dia juga sadar Grimm ngeliatin kuil dengan tatapan yang aneh. Kayak inget sesuatu gitu. Di sini Tao juga ikut bertarung. Albert akhirnya turun tangan. Dia pun merapal mantra dan kekuatannya dibus gila-gilaan sama pedang buatannya si Lloyd. Hanya dengan satu serangan, monster itu langsung mati. Walaupun semua pada muji Albert, tapi Albert tahu ini semua berkat enchantment-nya si Lloyd. Lalu tiba-tiba Grimm ingat sesuatu yang gawat, yaitu ada iblis kuat disegel di kuil itu. Dan bener aja, Beowulf yang udah mati kemudian bangkit lagi bareng segerombolan monster yang lain. Dan bener aja, tidak lama kemudian sesuatu nongol dari mulut Beowulf. Rupanya itu biang keroknya, iblis bernama Pazuzu. Dia langsung ngegas bilang mereka bakal mati gara-gara sudah melukai peliharaannya. Tanpa basa-basi, monster-monster yang tadi bangkit langsung mengeroyok. Albert memang menusuk mata satu monster, tapi matanya langsung sembuh lagi. Untungnya Tao segera menyelamatkan Albert. Disinilah masalahnya, monster-monster ini melakukan regenerasi terus-terusan. Melihat situasi itu, Grimm segera menjelaskan ke Lloyd. Menurutnya, Pazuzu memakai transmutasi mana untuk mengendalikan para monster yang membuat mereka bisa regen tanpa henti. Artinya, pertarungan ini tidak akan kelar kecuali mereka membereskan si Pazuzu. Akan tetapi si Lloyd otaknya beda frekuensi. Bukannya takut di situasi genting ini, dia malah excited ingin belajar teknik itu. Grimm jelas panik, bilang ini bukan waktunya buat belajar. Tapi Lloyd dengan santai malah menyuruh Grimm mengajarinya sekarang juga. Di tengah kacauan itu, Pazuzu meledek mereka, bilang kalau mereka kebanyakan selamat hanya berkat senjata buatannya si Lloyd. Dia kemudian menunjuk Lloyd dengan bilang kalau Lloyd itu yang paling cupu dan juga sampah. Tentu aja pas dia menghina Lloyd, Silva langsung naik darah. Maka Silva pun maju, bilang dia terganggu dengan bau busuk Pazuzu yang merusak udara Lloyd. Jadi dia pun mutusin untuk ngebunuh si iblis bau itu. Pazuzu awalnya tertawa, bilang mereka tidak akan menang. Dia mengira kalau Silva ini gemeteran karena takut. Tapi Silva menjawab kalem, dia gemeteran karena menahan muntah saking baunya napas si Pazuzu ini. Pazuzu yang murka langsung menyerang, tapi Silva gesit menebas kakinya. Sayangnya kaki Pazuzu langsung regen. Akan tetapi yang lain sadar akan satu hal penting. Gerakan monster-monster itu jadi melambat. Maka idenya adalah Silva harus membuat Pazuzu sibuk ngeregen terus-terusan agar mereka bisa menghabisi anak buahnya. Sementara itu, Grimm sambil ketakutan lagi mengajari Lloyd transmutasi mana. Yang mengejutkan, baru semenit dia menjelaskan, Grimm langsung shock. Si Lloyd ternyata udah bisa coy. Bahkan dia sudah santai membentuk dan mewarnai mananya. Kembali ke pertarungan, Silva mengambil pedang Ensen buatan Lloyd sambil bilang dia bangga banget. Pazuzu masih sempat mengejeknya. Tapi tiba-tiba Pazuzu berhasil mencaplok Silva. Tak disangka, Silva di sini memotong Pazuzu dari dalam perut sampai tembus dan berhasil memenggal kepalanya. Ternyata si Pazuzu yang tinggal kepala malah tertawa. Di detik berikutnya, dia pun melepaskan miasma atau kawat beracun. Albert di sini seketika langsung lemes terkena miasma. Parahnya lagi, bahkan Silva yang kuat langsung pingsan. Pazuzu di sini jadi mengamuk, bilang butuh sahabat untuk menciptakan anak buahnya. Dia lalu melempar Silva yang pingsan ke danau.
Silva yang setengah sadar ternyata masih sempat mengejek baunya. Saat Pak Juju mau menyerang lagi, Tao datang menyelamatkan Silva. Anehnya, Tao tidak terpengaruh oleh miasma. Setelah Silva pingsan beneran, Pak Juju jadi penasaran kenapa Tao bisa kebal. Tao mencoba menyerangnya, tapi Pak Juju menangkapnya pakai ekor. Dia lalu mukul Tao dan menebak kalau teknik nampaskinya yang bikin dia tahan sama miasma. Dugaannya bener aja, begitu kena pukul, pernapasan Tao langsung kacau coy. Pak Juju kemudian bertanya kenapa Tao tidak kabur. Tao sambil kesakitan menjawab kalau dia tidak bakal meninggalkan cowok ganteng, yaitu si Lloyd. Dia lantas menyerang pakai K-Burst-nya. Tapi sial, ada monster sisaan yang menyerangnya. Pak Juju di sini pun balik meledek pria tampan mana yang dia maksud. Dia lalu melepaskan miasma lagi, dan kali ini Tao terkena efeknya. Tao yang udah halu pun bilang kalau dia merasakan kehadiran Robert yang bakal mengalahkan si Pak Juju ini. Habis ngomong gitu, dia beneran dimakan sama monster. Pak Juju lalu menarik Silva, berpikir dia bakal jadi budak yang kuat. Akan tetapi pas lagi asik monolog, Lloyd tiba-tiba nyeletuk. Oh, jadi begitu caranya mengendalikan Beowulf. Pak Juju jelas kaget, tapi dia malah bangga menjelaskan kalau dia membunuh induknya terus memakai miasma untuk menggantikan posisi mereka. Begitu selesai bicara, Pak Juju baru sadar kenapa si Lloyd santai banget di tengah miasmanya. Lloyd pada saat itu cuma bisa cengengesan doang. Pak Juju kemudian melirik Grim, menghinanya sebagai aib bangsa iblis. Grim jelas tersinggung sama ucapan Pak Juju, dan Pak Juju akhirnya menyuruh para Beowulf untuk menyerang si Lloyd. Melihat itu, Lloyd berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk mengetes teknik transmutasi mananya. Dia lalu menciptakan ladang bunga yang gede banget pakai mananya. Ajaibnya, para Beowulf yang melihat bunga itu langsung inget cinta keibuan mereka. Alhasil, pengaruh Pak Juju pun langsung hilang, dan mereka pindah haluan ke Lloyd. Akhirnya, Lloyd menyuruh salah satu Beowulf untuk memuntahkan si Tao. Pak Juju di sini tentu aja shock. Grim pun menertawainya, bilang kalau sihirnya udah tidak mempan karena mereka udah inget kalau Pak Juju membunuh orang tua mereka. Akibatnya, para Beowulf yang dendam langsung mengeroyok si Pak Juju sekaligus membuatnya melepaskan si Silva. Lloyd yang menonton merasa kagum, dia berpikir mereka lebih kuat pas menyerang bersamaan. Akan tetapi, Pak Juju ternyata kuat. Dia menahan serangan sambil bilang iblis tidak bakal mati sama sihir. Mendengar itu, Lloyd inget, Grim memang menjelaskan kalau belum ada sejarahnya. Tapi Lloyd hanya tersenyum, bukannya tidak bisa, cuman susah aja kan? Rupanya dia pengen mengetes seberapa banyak sihir yang dibutuhkan untuk membunuh iblis. Pak Juju seketika merasakan aura mana Lloyd yang padat dan mulai ketakutan. Sebaliknya, Lloyd malah kelihatan seneng, excited karena akhirnya bisa all out. Lloyd pun mulai menangkap Pak Juju memakai barrier. Pak Juju langsung sadar kalau Lloyd mau menjadikannya kelinci percobaan dan berusaha kabur pontang-panting. Grim lalu bertanya, Lloyd bisa merapal berapa mantra? Lloyd menjawab, kalau sendirian mungkin 20, tapi kalau dibantu kamu mungkin bisa lebih. Grim akhirnya di sini menyatu lagi sama si Lloyd. Dan bener aja, mereka ngesepam barrier dalam jumlah yang gila-gilaan. Di sini Pak Juju akhirnya terjebak di dimensional enclosure. Lloyd kemudian meledek, bukannya iblis kebal sihir ya? Lloyd lalu mengingatkan Pak Juju soal eksperimennya ke Beowulf. Jadi si Pak Juju ini tidak boleh mengeluh sama sekali. Setelah itu, Lloyd mulai merapal mantra berkecepatan tinggi, yaitu 4 elemen sekaligus. Di sini si Pak Juju hanya bisa memohon mohon ampun. Lloyd bahkan merapal 240 mantra per menit. Rencananya, dia mau menyiksa si Pak Juju selama 30 menit. Tapi ternyata baru 5 menit aja si Pak Juju udah diem aja. Kayaknya dia udah gosong gitu. Melihat itu, Grim berpikir kalau Pak Juju mati gara-gara stres mental. Gak lama kemudian, Albert, Silva, dan yang lain sadar. Lloyd pun langsung panik, mikirin apa alasannya. Di sisi lain, Grim berbicara dengan sisa-sisa Pak Juju, bilang mungkin Pak Juju kalah karena kurang piknik. Pak Juju seperti menitipkan ambisinya ke Grim. Setelah itu, Grim pun menyemili sisa-sisa Pak Juju untuk menambahkan mananya. Pada akhirnya, Grim hanya mengamati Lloyd yang sedang mengarang cerita ke Albert. Grim pun cuma berpikir, butuh jauh lebih dari ini buat beneran ngebunuh tuanku, yaitu si Lloyd. Akhirnya mereka pun balik ke kota. Setibanya di sana, Raja mengucapkan selamat ke Albert atas suksesnya membereskan para monster. Selain itu, Raja juga kepo soal petualang misterius, yaitu si Robert yang katanya membantu mereka. Menanggapi itu, Albert ngejelasin kalau si Robert udah cabut dan si Tao saat ini lagi mengejarnya. Tapi Albert langsung meluruskan fakta.
Dia bilang kalau yang kontribusinya paling gede itu sebenarnya adalah Lloyd berkat pedang enchantment canggih buatannya. Oleh karena itu, Albert secara resmi meminta Raja agar memasukkan Lloyd sebagai kandidat penerus takhta. Raja jelas bingung, ngapain nambah saingan? Tapi Albert menjawab dengan bijak kalau dia cuma pengen yang terbaik buat kekaisaran ini. Nah, pas ditanya langsung, Lloyd dengan santainya justru menolak tawaran itu. Dia memang cuek banget gitu sama urusan takhta ini. Lloyd akhirnya keluar istana. Ternyata salah satu anak Beowulf yang diselamatin mengikutinya. Rupanya si Beowulf ini pengen main. Akan tetapi melihat Lloyd mengelus monster lain, Grim malah cemburu berat. Saking cemburunya, dia langsung mengubah penampilannya jadi lebih unyu lagi. Saat lagi asik main, Sylva tiba-tiba datang. Lloyd auto panik dan menyembunyikan Grim di bulu lebatnya si Beowulf. Yang kemudian dia kasih nama si Beowulf itu sebagai Shiro. Melihat interaksi itu, Sylva ngejelasin kalau monster tamer biasanya pakai mana untuk mengajari trik. Sementara itu, Grim cuma bisa geleng-geleng, mikir tuanya ini emang maniak sihir. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, Raja dan Albert mengawasi. Raja saat itu mikir Lloyd anaknya sederhana, tapi Albert punya pandangan yang berbeda. Dia merasa mungkin gelar raja itu terlalu kecil buat ambisi sihirnya si Lloyd. Lloyd kemudian mencoba memberi perintah simpel ke Shiro, tapi ternyata gagal pas perintahnya rumit. Disinilah dia sadar kalau dia perlu belajar dari ahlinya. Dia lalu ingat kakak perempuannya yang bernama Alice yang jago banget ngejinakin monster. Jadi Lloyd akhirnya memutuskan main ke menaranya. Begitu sampai, Alice langsung memeluk Lloyd erat-erat sampai pelayannya yang bernama Aris protes gitu. Alice lalu bilang kalau dia bisa nyambung sama monster cuma pakai instingnya doang. Sylva jelas skeptis, mikir Alice tidak mengerti konsep mana. Lloyd pun jadi penasaran. Akan tetapi, tiba-tiba seekor serigala raksasa yang bernama Liru sudah ada di belakang Lloyd tanpa suara sedikit pun. Lloyd jelas kaget. Saat itulah dia sadar pas Alice ngobrol santai tadi, dia sebenarnya lagi memberi perintah super rumit ke Liru. Lloyd akhirnya sadar kakaknya ini adalah seorang master. Maka, dia pun langsung minta diajari ngobrol sama monster. Jawaban Alice di sini ternyata simple, lakukan pakai cinta. Sylva dan Aris langsung sweet drop. Mereka mikir itu tidak masuk akal, tapi Lloyd justru percaya. Dan melihat Lloyd serius memikirkan cinta, Sylva malah jadi salah tingkah, mengira itu cinta romantis. Padahal Lloyd sebenarnya lagi menganalisis. Dia akhirnya sadar kalau Alice tidak pakai suara, tapi berbagi pikiran langsung lewat mananya. Lloyd pun langsung mencoba. Dia mengirim gambaran mental ke Shiro, dan ternyata itu berhasil. Shiro tiba-tiba lari mengitarinya terus lompat. Aris yang melihat itu shock berat. Tidak percaya Lloyd bisa menguasai teknik level tinggi hanya dalam hitungan menit. Setelah itu, Lloyd jadi udah jago menunggangi si Shiro. Akibatnya, Sylva yang mau latihan pedang dan Albert yang ada urusan penting jadi berebutan sama si Lloyd. Pada akhirnya, Lloyd memilih ikut Albert yang kemudian mengenalkannya ke pangeran keempat yang bernama Dean di bengkel pandai besi. Dean awalnya skeptis banget, kok bisa bocah kayak Lloyd bikin pedang enchant buat Albert. Karena itu, tidak pakai basa-basi, dia langsung memberi pedang ke Lloyd dan menyuruhnya nge-enchant di depannya. Lloyd dengan santai mengerjakannya. Begitu Dean mengecek, dia langsung shock berat. Bagaimana tidak, enchantment-nya sempurna dan juga canggih. Dia pun akhirnya mengakui kalau Lloyd emang jago. Seketika, Dean langsung semangat mengajari kolaborasi, yaitu menciptakan pedang pamungkas. Caranya, Lloyd harus mengenchant si baja bersamaan pas Dean lagi menempa baja itu. Singkat cerita, mereka mencoba bikin pedang api. Tapi bajanya malah hancur. Lloyd langsung sadar mantranya kerumitan. Setelah mereka gagal lagi, Dean akhirnya ngaku kalau dia membeli esensi mana yang murahan atau diskonan gitulah. Lloyd pun mengecek esensinya, dan bener aja kadar hematitnya itu sangat-sangat kurang. Mendengar itu, Sylva nyeletuk mengajak mereka farming hematit ke dungeon. Akhirnya mereka pun pergi ke guild petualang. Nah, untuk mendaftar, Lloyd harus menyentuh bola kristal pengukur kekuatan. Di momen inilah Lloyd jadi flashback di kehidupan sebelumnya. Karena takut kejadian lagi, dia menahan banget mananya. Hasilnya, dia pun terdeteksi sebagai peringkat A. Petualang lain jelas menertawainya, mengira alatnya rusak. Tapi resepsionis Katarina sadar kalau peringkat sihirnya itu luar biasa tinggi, sekuat seorang veteran. Katarina bahkan membandingkan Lloyd dengan petualang legendaris dengan julukan Silver Blader. Omongan Katarina tentu aja bikin petualang lain marah. Sylva yang tidak peduli langsung minta quest dungeon. Akan tetapi syaratnya harus ada anggota dari peringkat B.
Disinilah Katarina kemudian nyeletuk, bilang kalau Silva itu sebenarnya adalah si Silver Blader yang legendaris itu. Para petualang tadi pun seketika langsung kicep, dan tiba-tiba tahu di sini nongol, dia bilang mau bantu. Ternyata dia sekarang udah peringkat A gara-gara grinding mencari Robert. Dia bersedia buat bantuin, tapi bayarannya minta dikenalkan ke Albert. Singkat cerita, mereka bertiga, Lloyd, Silva, dan Tao masuk ke dungeon, membereskannya, dan mengambil peti inti dungeon, yaitu hematit untuk dibawa pulang. Saat balik ke bengkel, situasinya Albert lagi stres, bilang kerajaan diambang perang dan butuh senjata cepet. Nah, pas lagi tegang-tegangnya, Lloyd datang membawa inti dungeon. Akhirnya mereka bertiga, Lloyd, Dean, dan juga Albert berhasil menciptakan pedang pamungkas. Dean pun langsung mencobanya, dia mengayunkan pedangnya. Dan boom, ledakan apinya ternyata dahsyat banget, sampai bikin bengkel hampir rubuh. Lloyd sendiri cuma nyengir karena sadar dia terlalu bersemangat pas nge-enchant. Jadinya enchantment-nya jelas overpower banget. Sebagai adegan terakhir, Lloyd bilang kalau dia udah memproduksi masal pedang api itu. Tapi enchantment-nya udah di-nerf alias diturunkan levelnya. Jadi pedangnya cuma menembakkan bola api biasa, bukan ledakan dahsyat seperti prototipenya. Suatu hari pas lagi santai, sensor bahaya Lloyd tiba-tiba nyala. Rupanya dia melihat seorang gadis mencurigakan yang ada di taman. Begitu disamperin, cewek itu langsung panik dan mau kabur. Tapi dia malah mental karena menabrak bariernya si Lloyd. Ternyata si cewek yang adalah assassin ini kemudian menyemburkan racunnya. Lloyd menanggapinya dengan santai dan memakai sihir pemurnian. Tapi cewek itu justru menertawainya sambil bilang kalau racunnya spesial. Lloyd akhirnya sadar kalau racunnya itu adalah mana khusus alias Black Teeth. Cewek itu lalu mengenalkan diri sebagai Ren, si Black Teeth racun. Dan yang hebatnya, Ren berhasil memecahkan barrier Lloyd dan langsung kabur. Lalu bagaimana dengan Lloyd? Bukannya marah, dia malah takjub. Grim jelas panik, tapi Lloyd malah chill banget. Ini semua karena berkat nafas penyembuhan yang dia pelajari dari Tao. Pemulihannya jauh-jauh lebih cepat daripada efek racunnya. Grim pun bingung kenapa dibiarin kabur. Lloyd hanya menyengir, dia lalu menjelaskan kalau dia sengaja membiarkannya agar bisa melacak Ren dan menemukan markasnya alias Assassin Guild. Sebenarnya dia excited ingin mengoleksi data kekuatan mereka dan segera mulai mengikuti jejak Ren. Tidak lama kemudian Ren sampai di markas dan bertemu anggota lain. Salah satu dari mereka mengomel kecewa karena Ren ketahuan. Akan tetapi tiba-tiba salah satu cewek di grup sadar ada yang mengawasi mereka. Dan Lloyd akhirnya nongol. Ren tentu aja shock berat, kok lu masih hidup? Melihat itu, salah satu cowok di sana mengenali Lloyd sebagai pangeran ketujuh. Seketika, situasi jadi makin gawat karena Lloyd sekarang tahu markas mereka. Guild tersebut di sini pun memutuskan untuk membunuhnya. Akan tetapi Lloyd justru malah mematikan bariernya. Grim auto panik. Lloyd lalu bilang karena mereka unik, dia cuma pengen sampel dari kekuatan mereka. Setelah itu, dia memasang kuda-kuda memakai skill trash, meniru ki dari Tao. Pertama Babylon, si badan fleksibel menyerang. Lloyd berhasil menahan serangannya. Namun tiba-tiba Crow, si ucapan terkutuk, mengucap kata tenggelam. Akibatnya badan Lloyd jadi berat. Tepat pas Lloyd melambat, Galilea, si laba-laba, ikut menyerang. Tapi Lloyd segera memakai power up fisik, menembus kekuatan itu dan berhasil menghindar. Lloyd kemudian mendarat di atas Galilea. Tapi sialnya, dia kejebak jaring. Meski begitu, Lloyd tetap santai melepaskan pakaiannya agar bisa bebas. Dia bahkan memuji kekuatan mereka. Tidak lama kemudian, Talia menyerang. Anehnya, dia menusuk dirinya sendiri. Tapi Lloyd lah yang malah teriak kesakitan. Bisa dibilang ini adalah kekuatannya si Talia, yaitu 100 rasa sakit. Talia jelas mengira Lloyd udah takut. Padahal itu salah. Lloyd justru malah girang karena menemukan sihir yang baru. Dia lalu menyembuhkan kakinya, dan kaki Talia otomatis ikut sembuh juga. Karena excited, dia ingin mencoba menyerang balik. Jadi dia pun langsung memakai teknik trace meniru gaya pedangnya si Silva. Begitu melihat gaya itu, Galilea langsung mengenalinya sebagai gaya Silver Blade. Mereka seketika panik. Lloyd pun gaspol dan dapat mengalahkan Babylon dengan gampang. Saat Crow mau menyerang, serangannya malah kena sama Galilea yang kemudian menabrak Talia. Crow di sini lalu teriak berhenti, tapi Lloyd ternyata lebih cepat dan Crow pun langsung tepar. Galilea yang masih menempel di Talia mencoba menyerang, tapi gerakannya malah menyobek bajunya Talia. Lloyd tentu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Namun Talia berteriak percuma karena damage-nya bakal mental balik.
Lloyd di sini memang kena damage yang sama, tapi dia justru malah seneng merasakan rasa sakit itu gitu. Lloyd ini tuh bisa dibilang orang gila coy. Setelah itu, Lloyd memakai teknik Kitao untuk mengalahkan Galilea. Ren yang melihat itu jadi ketakutan. Lloyd lantas nyamperin Ren dan meminta sampel racun lagi. Melihat itu, Galilea buru-buru melarang. Dia bilang Ren tidak bisa mengendalikan racunnya, karena kalau panik, semua orang bakal bisa mati. Disinilah Lloyd akhirnya sadar, masalah mereka semua ternyata adalah kurang kontrol. Lloyd kemudian memasang bariernya lagi. Galilea tiba-tiba di sini kaget, merasa badannya ada yang aneh. Mananya yang biasanya liar tiba-tiba jadi terkendali. Plot twistnya, ternyata Lloyd ini diam-diam mengukir mantra super rumit di badan Galilea saat bertarung tadi, demi membantunya mengontrol kekuatannya. Galilea jelas menangis terharu. Setelah itu, Lloyd membantu yang lain juga. Crow di sini akhirnya bisa berbicara dengan normal. Maka dari itu, Lloyd pun di sini resmi disambut di grup ini. Lloyd lalu meminta mereka buat pamer kekuatan lagi untuk riset. Akan tetapi, Galilea malah curhat soal sejarah guild. Lloyd awalnya gak tertarik gitu, tapi begitu nama Jet, si pemimpin mereka, dan kekuatan teleportasinya disebut, Lloyd langsung memasang telinga. Singkat ceritanya, Jet ini membentuk guild agar mereka diterima, tapi dia menghilang pas Tuan Lordis menyiapkan perang. Tepat saat itu, tiba-tiba lingkaran teleportasi ajaib muncul dan sepucuk surat datang. Sementara itu di tempat lain, Silva akhirnya menggerebek markas yang udah kosong itu. Shiro di sana menemukan catatan yang mana tulisannya itu pergi ke Tuan Lordis. Albert otomatis panik, mengira Lloyd udah diculik. Dia awalnya mau solusi damai, tapi Silva justru menemukan baju robeknya Lloyd plus zat putih lengket bekas jaring Galilea. Begitu melihat barang bukti itu, Albert langsung ngamuk, umumkan perang. Kemudian kita kembali ke markas assassin. Ternyata surat itu dari Jet. Isinya, Jet sekarang jadi penguasa Lordis. Dia bahkan mengundang mereka ke istananya. Lloyd jelas curiga berat. Bukannya Jet tidak bisa mengontrol teleport, kok suratnya bisa sampai pas? Karena itu, Lloyd berpikir ini adalah sebuah jebakan. Tapi dia memutuskan untuk tetap ikut, karena dia pengen melihat sihir teleportasi. Di perjalanan, mereka beristirahat di hutan. Ren lalu berinisiatif mencari makan. Di sini ada sebuah flashback. Dulu, Jet lah yang menemukan si Ren. Anggota lain pada saat itu takut dengan racunnya. Namun, Jet nekat memeluk si Ren, dan dia pun langsung pingsan. Meski begitu, Jet tetap menerima Ren, memberinya jepit rambut, dan Ren pun akhirnya menemukan keluarganya. Kembali ke masa kini, Ren menyiapkan makanan yang tampilannya sangat-sangat menjijikan. Lloyd tanpa ragu langsung mencoba, dan ternyata dia makan dengan lahap, karena dia ingat gitu kehidupan lamanya yang miskin itu. Melihat itu, yang lain ikut mencoba, dan mereka kaget, karena ternyata rasanya ini tuh enak banget. Lalu ada flashback lagi. Jet dulu pernah memberi kabar baik yang mana status buronan mereka udah dicabut. Saat itu dia mengaku bahwa dia adalah putra ketiga dari Tuan Lordis. Dia sebenarnya butuh sekutu untuk mengakhiri perang, tapi dia tidak mau mereka ikut membunuh. Setelah itu dia pun pergi dan menyuruh mereka buat hidup normal. Kembali lagi ke masa kini, mereka di sini pun akhirnya sampai di istana, di mana di sana lagi ada sebuah pesta. Jet pun muncul sambil memamerkan skill teleportasinya. Akan tetapi tiba-tiba Jet menyuruh mereka membungkuk. Seketika teman-teman Jet semua berubah jadi iblis. Di sini si Jet lalu bilang kalau rencananya udah berhasil, yaitu mengumpulkan tubuh Black Teeth. Grim yang diam-diam mengikuti Lloyd langsung menembakkan laser. Namun Jet dengan cepat berteleportasi ke belakang Grim dan mengebom balik. Akibatnya Grim mental dan jatuh di dekat Lloyd. Si Jet yang ternyata namanya adalah Gajam lantas menjelaskan kalau dia berasal dari Netherworld. Dia rupanya membajak tubuh Jet untuk mengambil kekuatannya. Menurutnya, tubuh Black Teeth adalah wadah ideal untuk ras mereka. Lalu ada sebuah flashback singkat, yang mana dulu Jet yang asli pernah mencoba bunuh diri. Tapi si Gajam ini menyembuhkannya di detik terakhir dan mengambil alih tubuhnya total. Karena itulah anak buah Gajam sekarang mengincar tubuhnya si Ren. Gajam kemudian melihat tanda ukuran mantra Lloyd di tubuhnya Ren. Tepat pas Gajam mau memaksa, tiba-tiba ada energi sihir yang gila-gilaan. Ternyata Lloyd dari jauh menembakkan laser raksasa yang menghilangkan setengah iblis dan membuat kawah gede. Lloyd segera menyembuhkan Ren dan menyuruh guild buat kabur. Galilea di sini tanda basa-basi langsung menggendong Ren sambil bilang kalau mereka cuman akan jadi beban. Sementara itu Gajam yang tidak mati kembali berteleportasi dan menyuruh anak buahnya buat menangkap para guild. Sementara itu anak buah Gajam yang lain kini mengeroyok Lloyd.
Gazam juga memanggil naga. Anehnya, naga itu bisa menembus bariernya si Lloyd. Tepat pas Lloyd sedang menganalisis, Grimm berteriak menyuruhnya lari. Masalahnya, Gazam ini tidak memakai mantra. Dia melakukan transmutasi mana menjadi proyektil alias energi murni. Barrier memang menahan mantra, tapi serangan Gazam itu adalah mana murni, jadi dia bisa menembus. Di saat itulah Lloyd sadar kalau Gazam ini adalah lawan yang sepadan. Grimm di sini semakin panik. Dia bilang Gazam itu Raja Iblis atau Demon Lord yang levelnya di atas kelas 1. Oleh karena itu, Grimm berpikir Lloyd tidak bakal bisa menang. Tapi Lloyd tetap maju. Gazam ingin mengambil alih guild untuk dijadikan wadah, sedangkan Lloyd ingin melindungi mereka karena potensi dari mereka. Kini mereka pun siap tempur. Lalu tiba-tiba Grimm berteriak lagi, bilang kalau Gazam punya resistensi sihir yang ekstrim. Gazam langsung menembakkan proyektil, dan serangan itu benar-benar menembus bariernya si Lloyd. Grimm jelas makin panik karena sihir terkuat Lloyd jadi percuma. Gazam lalu memanggil ribuan senjata dan menembakkan semuanya. Lloyd pun sibuk menghindar, tapi tiba-tiba Gazam berteleportasi di atasnya Lloyd, menendangnya, lalu menggabungkan semua senjatanya menjadi bor raksasa. Namun di saat genting itu, Lloyd berhasil memanggil golem batu raksasa yang seketika langsung menangkis serangan bor itu. Sementara itu, geng assassin yang menonton pertarungan Lloyd lawan Gazam dari jauh cuman bisa bengong. Malum aja pertarungan itu udah beda level, kayak nonton dewa tawuran gitu. Sialnya Iblis Kroco ternyata melihat mereka dan langsung menyerbu gerbang. Melihat itu, Babylon, si tubuh fleksibel, buru-buru mencoba membuka gerbang kastil buat kabur. Kembali di arena utama, Gazam sedang menyombong. Dia bilang kalau dia menekan Lloyd memakai skill teleportasi, yaitu kekuatannya si Jet. Dia lalu mengejek kalau manusia itu cupu, sambil bilang Bladed emang diciptakan cuma buat dirasuki iblis, biar potensi penuhnya keluar. Gazam bahkan mengaku sudah jadi makhluk sempurna setelah membajak tubuhnya si Jet. Untuk membuktikannya, dia menteleportasikan senjata non-stop, menusuk-nusuk Lloyd berkali-kali sampai kayak sate. Di waktu yang sama, di gerbang, si Galilea sedang sibuk menahan iblis pakai jaring. Crow juga berteriak, yang bikin iblis-iblis roboh. Saat itulah mereka sadar skill mereka makin gampang dikontrol berkat mantranya si Lloyd. Tidak lama kemudian, Babylon berhasil membuka gerbang, tapi para iblis ternyata merobek jaring Galilea. Talia yang melihat teman-temannya bahaya langsung mengambil keputusan nekat. Dia memotong kakinya sendiri. Dan akibatnya, semua iblis yang terhubung sama skillnya langsung ikutan jatuh kesakitan. Talia pun menyuruh teman-temannya buat kabur karena takut skillnya malah kena ke mereka. Ren jelas menolak meninggalkan Talia. Maka, Talia semakin nekat melumpuhkan mereka sekali lagi. Ren hanya bisa menangis mohon-mohon. Tapi Galilea bertindak cepat mendorong Ren keluar gerbang dan langsung menutup gerbangnya dari dalam. Talia tentu bingung. Galilea lalu bilang kalau dia bakal membantu Talia menahan iblis. Singkatnya, mereka berdua memutuskan untuk mengorbankan diri. Maka, Galilea menahan para iblis di jaringnya sambil menyuruh Talia melakukan serangan terakhir, yaitu bunuh diri. Di luar, Ren hanya bisa menangis histeris. Sekarang kita kembali ke Lloyd melawan Gazam. Saat itu, Gazam tampak kecewa, mengira Lloyd udah kalah. Tubuh Lloyd yang tadi tertusuk tiba-tiba hancur. Ternyata itu cuman umpan. Lloyd yang asli justru tiba-tiba muncul di belakang Gazam sambil menyolong salah satu senjatanya. Gazam jelas kaget, tapi dia berhasil teleport. Akan tetapi Lloyd malah bilang situasi lagi tidak bagus dan mengajak Gazam berantem di tempat lain. Belum sempat mereka pindah, tiba-tiba hujan bola api turun dari langit, memanggang seluruh iblis Kroco. Setelah itu gerbang kastil terbelah dan ternyata Pangeran Albert muncul bareng pasukan kerajaan. Ren tentu aja senang banget melihat bala bantuan. Albert yang melihat situasi makin kacau juga langsung mengamuk memimpin pasukannya karena bertekad menyelamatkan Lloyd. Lalu kita beralih sebentar ke Silva yang ternyata dia ini lagi latihan gila-gilaan galau karena harus menahan kekuatan. Kembali ke kastil, Albert yang otaknya sedang tegang justru malah memutuskan menginterogasi geng assassin dulu. Silva yang ternyata udah menyusul pun langsung mengancam bertanya Lloyd ada di mana. Galilea menjawab kalau Lloyd lagi bertarung di dalam. Ren kemudian keceplosan bilang kalau Lloyd lagi melawan bos iblis. Babylon pun langsung buru-buru menutup mulut Ren karena ingat Lloyd minta kekuatannya dirahasiakan. Ternyata Lloyd pernah bilang kalau dia cuma ingin fokus belajar sihir dan tidak mau ngedapetin perhatian.
Albert di sini akhirnya menyuruh Silva untuk mulai dari yang dewasa aja. Meskipun mereka bersumpah kalau mereka temannya Lloyd, tapi Albert tetap tidak percaya. Dia lalu mengeluarkan barang bukti, yaitu pakaian dalam Lloyd yang ditemukan di markas mereka. Galilea auto panik dan menjelaskan kalau itu salah paham. Bajunya Lloyd itu dijemur karena habis kena cairan lengket saya, kata si Galilea. Sayangnya ini malah bikin situasi makin runyam. Soalnya Albert mendengar pakaian dalam plus cairan lengket. Otaknya langsung ngeres. Akibatnya dia langsung mengamuk ke pasukannya. Ayo nyatakan perang. Karena di sini dia mengira kalau Lloyd udah dilecehkan. Rain jelas panik. Untungnya tiba-tiba ada iblis menyerang. Tapi iblis itu langsung dimakan oleh Liru, si Beowulf raksasa. Ternyata Alice, kakaknya Lloyd, juga datang. Alice lalu bilang kalau dia percaya Rain, soalnya Liru tidak menyerang. Mendengar itu, Albert akhirnya percaya juga. Setelah itu, Albert siap tempur. Rain terpaksa berbohong, bilang kalau Lloyd cuma melawan yang lemah. Akan tetapi, tiba-tiba ada sihir gede banget di langit dan jembatan kastil pun hancur. Ini jelas ulah dari pertarungan Lloyd ngelawan Gazam. Dean lalu melihat iblis menyeberangi sungai. Karena itu, Albert menyuruh pasukannya buat mundur. Sementara itu, di atas kastil, Lloyd dan Gazam justru menonton kekacauan itu. Rupanya, mereka sama-sama malas buat diganggu. Jadi mereka lanjut bertarung. Lloyd di sini akhirnya memutuskan buat fokus 100% ke Gazam. Di bawah, iblis-iblis masih terus regen. Dia memang memakai pedang apinya, tapi dia sadar kalau pedang sihir itu boros mana. Kalau begini terus, pasukan mereka bisa keok duluan. Albert lalu mencari Silva. Ternyata Silva udah nekat menunggangi si Shiro dan menyuruhnya buat lompat menyeberangi sungai untuk mengejar Lloyd. Sayangnya tidak sampai, mereka malah menyebur ke air. Seketika iblis pun menyerang. Tapi ini iblis yang beda. Ini adalah iblis peringkat ke-8, ya selevel sama Pazuzu gitulah. Dia langsung bilang ke Silva kalau tidak ada harapan. Di sisi lain, Albert justru ragu-ragu membunuh iblis karena mereka masuki tubuh warga. Untungnya tiba-tiba Babylon menyelamatkan Albert. Babylon lalu bilang kalau Albert ini terlalu baik hati, padahal warganya udah mati dan tidak bisa diselamatkan lagi. Begitu mendengar itu, Albert tidak menahan diri lagi. Dia langsung mengaktifkan pedang ensanya si Lloyd dan memanggil hujan api raksasa. Kembali ke Silva, dia ternyata lagi duel epic ngelawan si iblis pedang. Pertarungannya seimbang banget, tapi si iblis ngeregen terus. Sambil bertarung, si iblis bilang kalau dia ingin mengambil tubuh Silva. Lalu tiba-tiba dia pun memakai teknik pedang Lordis level tinggi dan menebas si Silva. Setelah itu, dia menyombong mengatakan kalau skill ini milik tubuh yang dia rasuki. Akan tetapi, Silva yang barusan kena tebas justru tiba-tiba berdiri dan balik menyerang memakai teknik iblis yang barusan dipakai. Silva kemudian mengejek, bilang kalau dia bisa meniru skill hanya dengan melihat sekali aja. Dia juga menyebut si iblis lemah karena harus mencuri tubuh. Akhirnya, Silva memutuskan untuk serius. Dia lalu memanggil Shiro, mengobok-obok bulunya, dan menarik keluar pedang baru. Yang ternyata Lloyd udah menyiapkan pedang ini khusus untuk si Silva yang dibikin sekuat mungkin agar bisa menahan kekuatan penuhnya. Di sini ada flashback kecil di mana Lloyd menjelaskan kalau iblis itu adalah roh. Cara membunuhnya yaitu hancurkan tubuhnya sekali serang biar tidak sempat regen. Karena itu, Silva menamai pedang itu sebagai Demon Bane. Si iblis jelas menertawainya. Dia bahkan ngesepil rahasia bahwa perang ini semua cuman rencana untuk memancing Jet yang asli keluar. Rain mendengarnya jadi marah banget. Saat si iblis mau mengeluarkan jurus pamungkas, tapi Silva dengan memakai Demon Bane langsung menebasnya dalam satu serangan. Dan itu kelar seketika. Lalu ada flashback lagi. Kita melihat Jet yang asli sebelum tubuhnya diambil. Waktu itu dia bilang ke Gazam kalau dia tidak bakal menang. Tapi ingatan Jet soal teman-teman guildnya ternyata memblokir ingatan penting. Pada akhirnya, Gazam sebagai Jet lah yang menyuruh perang dimulai. Kembali ke jembatan, Silva di sini terlihat memberi penghormatan terakhir ke tubuh manusia yang barusan dia tebas. Sambil menatapnya, dia berpikir kalau orang itu pasti seorang pendekar pedang hebat semasa hidupnya. Plot twistnya, tiba-tiba ada ledakan uap gede saat sungainya menguap. Ternyata itu semua ulah dari Lloyd. Mari kita flashback sedikit ke momen pas Lloyd dikejar sama Gazam. Saat itu dia pusing.
Bagaimana tidak, tombak mana Gazam bisa menembus barrier tipis, jadi dia harus ngesepam barrier yang diperkuat. Masalahnya Gazam juga punya skill teleportasi, sehingga Lloyd harus bergerak nonstop kayak main game level expert gitu. Lloyd tentu mencoba melawan dengan memanggil raksasa api segede gaban, tapi Gazam dengan santai langsung teleport, dan si raksasa api malah menyembur ke sungai. Nah itulah yang bikin sungainya menguap tadi. Akan tetapi Lloyd justru sadar sesuatu. Gazam tidak menyerang pas lagi teleport. Dari situ dia menyimpulkan kalau skill teleport itu butuh line of sight, harus ngelihat target. Lloyd langsung mikir kalau ini kesempatannya, maka dia pun menciptakan klon dirinya yang tidak terhitung banyaknya. Seketika semua klon menyerbu dan menusuk Gazam rame-rame. Melihat itu, Gazam mencoba mencari klon yang memegang pedang asli, lalu membunuhnya dan menyombong dengan bilang serangan fisik percuma. Akan tetapi, klon-klonnya tidak menghilang. Ternyata yang dia bunuh tadi palsu juga. Gazam jadi pusing mencari Lloyd yang asli. Karena stres, dia pun menyerang semuanya memakai tombak mana ke segala arah. Saat satu klon yang memakai bariernya kena, ternyata itu klon juga. Gazam akhirnya sadar kalau Lloyd sengaja memasang barrier di klon palsu cuma buat mengecoh. Padahal Lloyd yang asli justru malah tidak memakai barrier dan malah memakai sihir penyembunyian. Grim jelas bingung, tuannya mau ngapain? Ternyata pedang Lloyd itu namanya adalah Spell Taker. Lloyd kemudian memakai pedang itu untuk memotong sihir teleportasi Gazam. Akibatnya dia tersedot ke dimensi sihir teleportasi. Begitu di dalam dia menemukan wasiat atau jejak terakhir Jet yang asli. Dan disitulah Lloyd akhirnya mengerti tentang semuanya. Setelah itu klonnya menghilang dan Lloyd nongol lagi. Gazam jelas mengira dia menyerah. Tapi Lloyd justru bilang Gazam membosankan dan mulai berceramah kalau manusia itu lemah tapi bisa menciptakan sihir yang luar biasa. Gazam jelas bodo amat dan pas dia teleport untuk menyerang, ternyata Lloyd udah menunggu di tempat Gazam muncul dan langsung menonjoknya. Gazam tentu aja shock. Lloyd dengan santai menyuruhnya menyerang lagi. Alhasil Lloyd terus-terusan menghajar Gazam. Setiap kali Gazam teleport, dia kena hajar lagi. Lloyd bahkan bertanya, udah apa belum? Akhirnya Gazam masuk serius mode Raja Iblis dan menciptakan bola mana raksasa. Tapi bola itu tiba-tiba hilang begitu aja. Lloyd kemudian menjelaskan kalau dia membatalkan bola itu pakai bola versinya sendiri yang identik. Dia mengaku udah tahu mantra itu dari wasiat Jet. Dan sebenarnya dia cuma mengetes apa yang terjadi kalau dua mantra identik bertabrakan. Ternyata hasilnya saling meniadakan. Gazam jelas tidak terima. Karena putus asa, dia nekat mencoba merasuki tubuhnya si Lloyd. Akan tetapi pas masuk, dia langsung kewalahan. Bagaimana tidak, mananya Lloyd ternyata sudah kayak lautan beton gitu. Sebagai gantinya, Lloyd justru menciptakan ratusan bola mana raksasa itu. Gazam mencoba kabur, tapi dia tetap kena serangannya. Sementara itu di bawah, Albert dan Dian tidak bisa melihat apa-apa gara-gara uap. Sedangkan di atas, Gazam udah tersedot bola sihirnya si Lloyd. Kali ini, regennya gagal total. Dia memang mencoba meninggalkan tubuh Jet, tapi ternyata dia malah terjebak. Saat itulah dia sadar bakal mati. Pada detik terakhir, dia mencoba berakting jadi Jet yang asli sambil berteriak minta tolong ke Ren dan juga Lloyd. Untungnya, Lloyd tidak tertipu. Dia langsung menabrakkan dua bola sihir lagi. Dan boom, Gazam akhirnya musnah. Setelah itu, langit pun cerah lagi. Roh Jet yang asli akhirnya bebas dan menghilang dengan tenang. Ren kemudian di sini flashback momen pas Jet mengomentari rumor soal Lloyd sebagai keajaiban sihir. Lalu saat kembali ke masa kini, Lloyd terlihat sedang membuatkan makam untuk si Jet. Grim jelas memuji Lloyd, tapi Lloyd bilang kalau itu semua berkat si Jet. Ternyata Jet yang asli sengaja menulis formula mantra teleportasi di ruang sihir tepat pada detik terakhirnya. Lloyd sebenarnya cuma membaca dan memakai formula itu. Karena itulah Lloyd bilang Jet lah yang menang. Ren jelas terharu. Akan tetapi tiba-tiba Albert muncul. Dia bilang kalau dia udah tahu ceritanya dari Galilea dan kawan-kawannya. Dan dia bangga banget sama si Lloyd. Tapi dia juga mengingatkan kalau geng assassin ini secara teknis menculik pangeran dan harus dihukum. Mendengar itu, geng assassin langsung menawarkan diri jadi pelayannya Lloyd seumur hidupnya. Albert lalu bertanya ke Lloyd apa dia mau menerima. Syaratnya Lloyd harus tanggung jawab. Lloyd pun di sini setuju. Dan setelah itu, Albert menasihati Lloyd agar tidak bekerja sendirian lagi. Tidak lama kemudian, Tao pun nongol, tapi dia malu-malu lalu lari. Albert pun bergegas mengejar Tao untuk berterima kasih. Dan alhasil, geng assassin kini udah bebas. Adegan pun lalu beralih. Mereka semua sedang minum teh bareng.
Tao terlihat gugup dan menyuruh Silva seperti pelayan untuk mengambilkan teh. Silva dengan sengaja menumpahkan tehnya. Ujung-ujungnya mereka berantem lagi coy. Di sisi lain, Talia mengajak Albert minum dan mencoba nge-share rasa mabuknya. Siapa sangka Albert yang jadi pemabuk pemarah malah langsung ngegas ke Galilea. Kenapa kamu menutupi Lloyd pakai cairan kamu? Di sini, geng assassin akhirnya sadar kalau Albert adalah tipe pemabuk yang mengamuk. Beberapa waktu kemudian, di pemandian air panas, Ren menghampiri Silva dan juga Alice. Dia rupanya minta izin ke Silva agar dia bisa bekerja untuk si Lloyd sebagai bentuk balas budinya. Silva di sini hanya menyuruhnya untuk bertanya langsung ke Lloyd aja. Tapi tiba-tiba Lloyd bener-bener nongol di situ, di pemandian, dan dengan santai dia bilang, "Boleh-boleh aja." Dan setelah itu, cerita pun berakhir sampai di sini, coy.